Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Melisa Damayanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Damasraya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya menghadirkan Ibu Sofi Dewi Rizal, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pulau Punjung. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Ica. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Bu. Baik Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi dulu ya Bu. Ya, Ibu. Sebelum nantinya saya masuk ke kelas Ibu untuk melihat jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, di sini adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Kan? Ya, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran Ibu? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran hari ini yaitu melalui memahami teks prosedur, peserta didik dapat menuangkan pikirannya menulis teks prosedur dengan kreatif. Baik, jadi tujuannya Ibu ingin mencapai pembelajaran nanti melalui memahami teks prosedur dengan menerapkan model PJBL ya Bu? PJBL. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu yang pertama area pengembangan pengetahuan dan yang kedua area pengembangan keterampilan. Untuk yang pengetahuan nanti peserta didik akan memahami tentang teks prosedur, sedangkan yang keterampilan siswa nanti akan menuliskan satu buah teks prosedur secara kreatif. Jadi ada dua ya Ibu, ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya Ibu, strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti itu pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian setelah itu nanti peserta didik akan saya bagi per kelompok sesuai dengan kemampuannya, keaktifannya, bakatnya, dan gaya belajar. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Baik Bu Sofi, jadi dalam pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model pembelajarannya adalah PJBL. Oke. Sekarang kalau tentang media pembelajaran bagaimana Bu Sofi? Untuk media yang sudah saya siapkan adalah PowerPoint, Ya. ada LKPD, kemudian video tayangan pembelajaran. Baik. Jadi kapan nih rencananya Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah akan saya laksanakan pada hari Rabu pukul 8:10 pagi. Baik Bu, jadi nanti hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu ya, untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita ada lagi percakapan pasca observasi ya Bu. Nah, di sana nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik Bu. Jadi kita membahas apa yang telah kita lakukan di kelas pada observasi. Nah, terakhir apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya dapatkan yaitu gambaran tentang pelaksanaan observasi yang akan saya lakukan nanti, baik dari segi model, dari segi metode, dan media pembelajaran. Nah, segitu saja Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk saya. Kita ketemu lagi hari Rabu ya Bu. Ya, hari Rabu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak duduk, siap. Berdoa mulai. Ucapan salam. Bantu pasang itu. Dengarkan namanya ya, yang nggak nyambut nanti menganggap tidak hadir. Apa berapa sekarang? Dua. Adi Yonda, duduk. Elisa, Adrio, Atau, Biru. Adini, duduk. Adilia, duduk. Adil. Aziza, Chelsea udah masuk. Mana kemarin Chelsea tidak masuk? Harus budget. Ini masuk sama yang berikutnya. Sakit kemarin. Ya. Kita, Diva, Linda, Salisa, Fitra, ada kabar? Enggak. Dani, Karim, Latito masih izin ya. Zaki, Rafi, Muhammad Ali, Muhammad Haida, Nadia, Istri, untuk pembelajaran teks prosedur kita telah mengenai Adilan pengertian dari prosedur anaknya bakal teks prosedur Misalkan tuh teks prosedur pernah melakukan teks prosedur kita? Pernah. Contohnya apa dari kita? Karin?
untuk melakukan sesuatu. Pernah kita lakukan? Kapan? Hebat tadi contoh. Memasak. Menulis teks prosedurnya pernah? Membuat teksnya pernah? Pernah tidak kira-kira membuatnya? Pernah. Kalau pernah, kira-kira susahnya di mana? Apa kesulitannya ketika kita membuat teks prosedur? Jadi kan di teks prosedur ada strukturnya, ya? Ada. Ketika strukturnya, apa yang pertama? Struktur teks prosedur yang pertama ada tujuan. Ada tujuannya. Kita harus tahu tujuan kita membuat teks prosedur. Digoreng. Ada yang tahu tujuan untuk digoreng apa? Untuk makan. Digoreng sehat atau tidak? Bisa kita kombinasikan dengan menambah sayur dan jangan tambah nasi. Ini karbohidrat. Nasi karbohidrat. Karbohidrat ketemu karbohidrat. Berarti nanti misalnya kalian membuat mie rebus. Di tujuannya nanti bisa kalian tambah apa? Cara membuat mie rebus yang sehat adalah menambah telur dan sayuran. Oke. Pembelajaran kita kali ini kita akan mencoba untuk membuat atau menulis teks prosedur yang baik dan benar. Melalui memahami teks prosedur, nanti kalian sebagai peserta didik mampu menuliskan teks prosedur yang baik dan kreatif. Ini biasanya direbusnya cukup direbus saja nanti di dalam teksnya. Nanti ada potongan daging ayam, apalagi dan tambahkan nanti di sana. Kemudian nanti untuk langkah-langkah pembelajaran kita akan bahas tentang materi yang kemarin ada. Kita sudah sampai kaidah kebahasaan. Ada berapa? 5. Ada 5. Ada apa yang pertama? Kalimat. Berarti terus konjungsi yang kalimat integratif, konjungsi temporal, ada material juga. Berarti nanti di teks prosedur yang akan kalian buat nanti, ingat yang pertama harus sesuai dengan strukturnya. Yang kedua, kaidah kebahasaannya juga. Ingat, apa saja kaidah kebahasaannya? Nanti ada kalimat perintah. Kita artinya kalimat apa? Nah, dalam teks prosedur ada kalimat perintah. Nanti jangan lupa di dalam teksnya juga ditulis. Kemudian setelah itu kalian kerja kelompok, dibuat surat berbagi. Kemarin ada yang membuat teks jenis kan ada 3. Apa saja? Prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Bagi kelompok masing-masing akan dapat mana yang membuat sederhana, mana yang membuat protokol dan kompleks. Setelah diskusi kita akan presentasikan hasil diskusinya ke depan. Nanti teman yang lain menanggapi hasil diskusi teman. Paham? Ibu berikan 1-2 contoh teks prosedur. Ada di sana judulnya apa? Oreo. Ada yang pertama, ada 4 bagian di sini Bu tulis. Yang pertama kira-kira apa? Ini judul. Yang sebelah sini material. Isinya apa material? Makanan sehat dan sangat lezat, punya mati dingin. Apa Reva? Hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal
bagaimana langkah-langkah dalam membuat mengangkat setiap makanan yang menempel. 5. Selanjutnya, tuangkan air hangat kira-kira 3/4 bagian ke dalam panci. Lalu, tambahkan sabun cuci piring dan aduk-aduk airnya dengan tangan hingga airnya berbusa. 6. Diamkan selama 10 menit supaya nasi keras yang menempel mudah lepas. Jangan lupa rendam juga pada uap air rice cooker di dalam panci. 7. Setelah itu gosok perlahan dengan spons yang lembut. Hindari penggunaan sabun baja atau pembersih abrasif yang dapat merusak permukaan panci. 8. Bersihkan juga wadah uap air rice cooker. Gunakan sikat gigi untuk membersihkan bagian dalam yang sulit terjangkau. 9. Keringkan panci dan wadah uap dengan menggunakan lap kering dan bersih. Jangan lupa lap pula tutup rice cooker bagian dalam dengan lap lembab lalu keringkan dengan lap bersih. 10. Setelah semua kering dan bersih, pasang kembali wadah uap dan simpan panci di rak. Rice cooker siap untuk dipakai kembali. Langkah kelima, tuliskan penutupnya. Buat kesimpulan merujuk pada pengantar dan menambahkan motivasi di dalamnya. Misal, dengan mengguni dan rajin membersihkannya, rice cooker Anda akan lebih awet dan tampak seperti baru. Selamat mencoba. Berikutnya, edit kembali teks prosedur yang telah dibuat. Dari segi kebahasannya, penulisan ejaan Anda baca. Jika sudah, teks prosedur bisa langsung diketik atau disalin pada buku. Nah, sampai di sini sobat pintar sudah bisa. ini satu langkah kita dalam menulis prosedur apa ini? Sudah? Kompleks apa protokol? Protokol. Sederhana? Padahal ini tes prosedurnya cuma mencuci rice cooker. Biasanya cuci rice cookernya gimana? Kalau kita lihat tadi langkah-langkah ternyata mencuci rice cooker tidak susah pula sembarangan. Tadi ada disebutkannya di sana. Alatnya saja dan bahannya ada berapa? Sponsnya yang digunakan harus spons yang halus. Terus pakai air hangat. Ya, asal gosok aja kita nanti kan. Makanya ada namanya prosedur atau langkah-langkah kita melakukan sesuatu agar barang yang kita gunakan, hal yang mau kita kerjakan itu berjalan dengan baik. Contohnya kalau kita ikuti aturan motor, kalau tidak kita putar dulu kontaknya langsung di starter aja itu enggak? Enggak. Memakai kaos kaki dan sepatu. Kalau sepatunya dulu baru kaos kakinya bisa? Enggak. Jadi kita harus mengikuti prosedur atau aturan. Sini sudah jelaskan langkah yang pertama apa? Tuliskan dulu prosedurnya, cara membersihkan rice cooker. Masuk lagi tadi tujuannya. Apa tujuan kita membersihkan rice cooker? Bersihkan licin. Agar tidak cepat rusak, agar cepat rusak. Lanjut setelah ada judul, tujuannya, kemudian alat dan bahan. Jangan lupa itu. Yang keempat baru langkah-langkah membersihkan rice cooker. Langkah pertama yang harus atau pasti dilakukan adalah cabut kabelnya. Jangan sampai kabelnya ada cabut kena air sebelum kita pencang. Berarti ada langkah yang pertama harus diperhatikan, cabut kabelnya. Lanjut setelah langkah-langkah yang terakhir ada bentuknya. Kita aja yang bersihkan peralatan yang kita gunakan. Bahan bahan awet dan tidak mudah rusak. Oke, sampai sini untuk langkah-langkah paham cara membuat, cara melakukan sesuatu. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke
masuk ke membuat teks prosedurnya, nanti ketika teman kita nanti presentasi di depan, masing-masing kalian nanti kita akan menilai teman kita ketika presentasi. Yang kedua nanti ini kan ada nama kelompok, ada aspek ini 1, 2, 3, 4. Nanti kertasnya yang dibagikan, di dalam kertas tersebut sudah ada nomor 1 itu apa yang akan kita nilai, nomor 2 apa, 3 dan 4. Nanti silakan anda lihat nanti di dalam kertas yang dibagikan. Untuk presentasi kita tampilnya nanti cabut nomor 2, nomornya sudah ada, tinggal kita cabut saja. Oke, ada pertanyaan mengenai penulisan teks prosedur? Paham sejauh ini? Nah, oke. Sekarang kita akan menulis teks prosedur. Peralatannya sudah dibawa? Sudah. Kelompoknya sudah ingat? Sudah. Ada yang bawa kelompoknya? Ada berapa kelompok kita? 5 kelompok. Nanti kelompok 1 di sana, 2, 3 di tengah, 4 sebelah sini, 5 berarti sedikit. Atau kalau sempit di belakang berarti 1, 2, 3 depan, 4 belakang, 5 aja satu sini. Paham ya? Oke. Waktu pengerjaan kita untuk teks prosedur kurang lebih 30 sampai 40 menit saja. Gimana nulisnya? Sudah kita siapkan alatnya kemarin. Jadi kreasikan masing-masing kelompok, nanti baru kita kreasikan. Kalau bisa 40 menit kita sudah selesai. Jadi tidak ada dalam kelompoknya nanti yang mengobrol. Kita langsung bekerja, paham? Oke. Tanpa ribut, sekarang silakan langsung duduk di kelompok.
Nama kelompok satu. Woi, kelompok satu dah. Ingin menyampaikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Melisa Damayanti, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama Ibu Sofi Dewi Riza, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Pulau Punjung. Dan yang kedua pengajar praktik saya Bapak Joni Faheri. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, kita mulai Pak. Baik Bu Sofi, kita mulai. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Bu Sofi lakukan beberapa waktu yang lalu. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan.
Nah, kita mulai Bu. Baik. Pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kita kemarin? Perasaan saya ketika melaksanakan observasi kemarin awalnya cukup gugup gitu, tapi alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar, sesuai dengan yang direncanakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Untuk area pengembangan kelas kemarin saya menggunakan dua. Yang pertama yaitu area pengembangan pengetahuan, Ya. yang kedua area pengembangan keterampilan. Untuk yang pengetahuan itu peserta didik nanti diminta memahami tentang teks prosedur. Sedangkan yang untuk yang keterampilan itu peserta didik nanti akan menuliskan pikirannya untuk menulis teks prosedur secara kreatif. Ya. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu lakukan itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Menurut saya sejauh ini alhamdulillah sudah berhasil saya laksanakan. Walaupun ada kendala sedikit. Alhamdulillah. Baik Ibu, berarti semuanya sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Menurut Ibu, apa kendala atau kekurangan yang ada pada proses pembelajaran kemarin Bu? Saya ketika proses pembelajaran kemarin ada beberapa sedikit kekurangan, seperti misalnya masih ada peserta didik yang kurang antusias atau kurang mau berpartisipasi dalam pembelajarannya. Gitu, Bu. Baik. Dari kendala yang Bu sebutkan tadi, kira-kira menurut Ibu mengapa itu bisa terjadi? Menurut saya mungkin bisa jadi karena pembagian kelompok yang saya buat itu mungkin belum maksimal Bu. Misalnya ternyata mungkin belum sesuai dengan minat si peserta didik tersebut, sehingga mungkin dia merasa kurang nyaman dalam kelompoknya gitu Bu. Baik, kedepannya rencana pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu lakukan Bu? Untuk kedepannya saya akan melakukan pembelajaran sesuai dengan minat belajar siswa, sesuai dengan gaya belajarnya, seperti gaya belajar auditori, gaya belajar kinestetik, dan visual. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran lebih baik untuk murid. Dan juga saya tunggu nanti cerita-cerita dari proses pembelajaran Ibu berikutnya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu katakan tadi? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya ya Bu. Insya Allah. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan atau umpan balik dari pengajar praktik Pak Joni. Kepada Pak Joni kita persilakan. Terima kasih waktunya Bu Melisa. Pertama saya apresiasi coaching antara Bu Melisa dengan Bu Sofi, sebuah percakapan yang timbal balik, ya, ada komunikasi yang baik, di mana diawali tadi menanya kabar, keadaan, lalu menanyakan perasaan dari rekan sejawat, dan Ibu Melisa dengan percaya diri menanyakan terkait apa dan bagaimana perkembangan observasi kelas yang telah dilakukan kemarin. Dan di sana saya melihat ada sebuah usaha dari Ibu Melisa untuk membantu Bu Sofi mengevaluasi pembelajaran yang sudah terlaksana, dan solusinya juga sepertinya sudah ditemukan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti dari pasca observasi ini Bu Sofi juga selaku guru lebih kurang nanti bisa memperbaiki dan membangun lebih baik lagi bagaimana proses pembelajaran ke depannya. Dan lebih kurang nanti yang melibatkan rekan-rekan yang ada, apalagi Bu Lisa sudah CGP. Mudah-mudahan ini juga untuk Bu Lisanya sebuah pengalaman yang baik, ya, untuk mempersiapkan diri sebagai guru penggerak, ya,
benar-benar untuk menjadi guru penggerak, dan ini juga menjadi penyemangat bagi teman-teman yang lain. Nah, itu mungkin tanggapan dari saya, Bu Melisa. Saya apresiasi ini. Terima kasih Bu Melisa. Baik, terima kasih Pak atas tanggapan dan umpan balik dari Bapak. Baiklah, terima kasih juga Bu Sofi atas waktunya. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan pasca observasi ini selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sofi dan Pak Joni. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.